Oke, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan peta topografi dan sayatannya. Pertama tuh, pastiin folder kalian tuh sudah terkoneksi dengan si arkisnya. Ini untuk folder saya. Nah, kita tinggal cari dem-nya. Untuk dem ini kita drag aja langsung. Nah, habis di drag gitu kita langsung atur koordinatnya. Kita atur koordinatnya sesuai daerah penelitian. Untuk daerah penelitian ini dia masuk ke zona 49S UTM ya, kita WGS sort sort kita ke 49S, kita tinggal oke. Kita tunggu sebentar. Nah ya udah, selanjutnya kita ubah ke dia ke raster, itu box itu kita ke bagian data manajemen. Kita tunggu sebentar. Bagian data manajemen kita cari bagian projection and transformation. Kita klik raster, kita pilih project raster. Habis project raster itu kita input raster itu bagian depth ini. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk output raster dataset ini kita bisa sesuaikan sama penyimpanan kita. Selanjutnya untuk output koordinat sistem itu kita pakai sama kayak tadi, berarti kita pakai 49S, kita pilih UTM, WGS, kita pilih 49S. Nih, kalau misalnya udah benar semua, kita tinggal klik oke. Nah, untuk raster ini dia kita tunggu sampai ada notif bahwa raster ini sudah berhasil kita lakuin. Nanti itu ada bakal notif di bawah. Ini emang cukup memakan waktu, tapi kita tunggu saja sampai ada notifnya. Tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar sampai rasternya dia muncul notif seperti ini. Artinya project raster yang kita lakukan sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masukin coupling kita di file yang tadi. Ini ada SAP coupling, tinggal kita drag aja. Nah, ini coupling kita daerah sini. Untuk memudahkan kita melihat coupling, ini bagian color-nya itu kita pilih hollow aja. Outline color-nya sebenarnya bebas, tapi saya pilih warna merah biar lebih kelihatan aja. Selanjutnya kita akan mengklip atau kayak mengcrop bagian coupling aja. Caranya tuh kita tinggal search. Ini bagian clip. Kita cari clip. Nah, ini bagian clip data manajemen. Kita pencet, lalu input rasternya kita pilih yang udah tadi raster. Untuk outputnya kita pilih bagian coupling. Nah udah, berarti kita tinggal klik OK tadi, dan kita tunggu lagi sampai ada notif. Nah kalau misalnya klipnya udah selesai, kita tinggal uncheck bagian dem. Nah ini berarti lokasi coupling kita. Oke, kalau misalnya udah, kita akan membuat namanya area kontur. Kita tuh cara buat kontur, kita ke toolbox, kita ke 3D analysis, terus 3D analysis, kita ada raster surface. Nah, raster surface masuk ke kontur. Di sini input rasternya kita pilih yang sudah diklip tadi. Untuk kontur intervalnya, karena kita milih pakai skala 12.500, kita berarti kontur intervalnya sesuai rumus tuh berarti 6,25. Lalu kita klik OK. Ini tuh untuk membuat kontur interval kan. Nah ini udah benar, kita ganti namanya dia ke kontur interval. Nah untuk warnanya juga kita ubah biar sekalian aja. Itu ke ada namanya primary. Sebentar, kita cari bagian primary mana ya? Nah ini kontur bathymetric primary. Itu kita oke aja. Nah jadi terubah ini. Selanjutnya kita akan membuat kontur index. Caranya sama, kita pilih kontur. Untuk input rasternya kita buat dia yang udah diklik tadi. Untuk kontur intervalnya itu dari yang tadi tuh 6,25 kita kaliin 4.
itu menjadi hasilnya 25. Nanti kita tinggal oke aja. Kita tunggu sampai si kontur indeksnya dia muncul. Nah, ini kontur indeksnya. Kita ganti lagi namanya biar gampang. Kontur indeks. Oke. Habis dirubah, kita juga ubah si garisnya. Untuk kontur indeks, dia akan lebih tebal. Jadi dia tuh yang indeks primary. Berarti, nah ini sudah selesai. Kita tinggal uncheck bagian dem untuk melihat si konturnya. Nah, ini untuk kontur indeks sama kontur interval kita. Selanjutnya, kita tuh akan membuat elevasi. Elevasi itu berarti dari kontur indeks. Kita tinggal klik kanan, lalu ke properties. Habis itu, nah ini bagian labels, yang label feature in this layer itu kita cek. Lalu bagian label field-nya ini kita cek di bagian kontur. Oke, sebentar. Ini biar memudahkan kita. Nah, ini tinggal kita apply. Nah, ini untuk kontur intervalnya, untuk intervalnya. Tapi karena masih kurang rapih lah, jadi kita bisa ngerapiin lagi. Caranya tuh, kita di other option ini ada placement properties. Itu bagian position kita ubah ke on the line. Dan bagian duplicate labels, ini kita ke place on label future. Ya, per future ini. Tinggal oke aja. Terus bagian simbol, ini klik simbol. Lalu edit simbol. Lalu bagian mask ini kita pakai yang halo. Tinggal oke. Tinggal apply buat kita lihat. Nah, ini lebih rapi. Oke, kita tinggal oke aja. Nah, habis kita iniin interval, kita bakal masukin file-file kayak administrasi desa. Nih, kita tinggal masukin aja administrasi desa. Kita drag aja seperti biasa. Nah, juga jangan lupa jalan juga di drag. Sungai, mau sungai utama dan anak sungai, kita sama-sama masukin aja sungai. Aduh, sungai LN udah. Sungai AR. Nah, udah. Nah, kalau misalnya udah, tapi kan ini masih belum terklip dengan baik. Jadi caranya tuh kita ke geoprocessing. Dari geoprocessing ini kita pilih bagian clip. Untuk input features-nya kita pakai misalnya sungai LN dulu. Nanti clip features-nya tuh ke kafling. Kita klik OK. Nanti otomatis bagian sungai LN ini dia akan terklip, jadi nggak akan keluar dari kotak kafling ini. Nanti kita lanjutin sampai selesai. Jadi tadi kan udah sungai LN, sekarang berarti kita jalan. Kita klik features-nya pakai kafling, kita klik OK. Nah, kita tunggu sampai dia ada checklist kayak gini. Kita lanjut lagi sampai selesai. Berarti kan jalan LN udah, berarti sekarang sungai AR. Sungai AR berarti klik features-nya kafling. Kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Ini kan dia masih loading gitu kan. Nah, selesai. Terus kita lanjut. Terakhir itu yang administrasi des. Klik features-nya, pilih kafling lagi. Kita klik OK. Oh ya, penyimpanannya bisa disesuaikan aja. Biar enggak pusing. Selanjutnya kalau udah diklip semua, kita tinggal uncheck bagian yang belum diklip. Biar mudahin biar rapi aja sih. Nah, kan udah kita rapiin untuk warna-warnanya. Untuk administrasi desa, kita pilih hollow. Nah, selesai. Untuk sungai AR ini kan sungai utama. Kita pakai dulu. Nah, ini sungai utamanya udah ada. Terus anak sungainya kita pakai river. Next jalannya tuh pakai highway ramp. Ini udah selesai. Nah, ini udah. Selanjutnya kita akan memunculkan nama daerahnya. Itu di administrasi desa, kita klik kanan. Kita ke properties. Nah, ini bagian label features in this layer-nya kita namanya apa? Klik lagi. Untuk label field-nya kita pilih nama BJ.
Nah, ini kita klik oke aja. Nah, ini kita bisa lihat ini ada namanya Giri Suko, bla 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 bla. Itu berarti kita udah berhasil memunculkan nama daerahnya. Selanjutnya kita akan ganti ukuran kertas. Jadi caranya tuh di change layout, kita pilih, saya mau ubah ke A2 landscape. Jadi kita finish. Nah, selesai. Ini berarti kita tinggal sesuaiin aja ukurannya. Astaga. Sorry. Ini agak dirapiin aja. Sesuai yang kita mau. Ini biar rapi nanti buat bikin si gridnya. Oke, kita rapiin aja. Sebentar. Oke. Sebentar. Kita rapiin lagi. Rapihin. Sebentar. Harus rapi sih. Memang agak makan waktu nggak apa-apa. Oke, ini menurut saya udah rapi. Dari mana? Sebentar. Oke, ini cukup rapi lah ya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa lah ya. Ini segini udah cukup rapi. Terus kita tuh harus fix skalanya dulu. Buat skala si base kita nih. Caranya tuh kita ke klik kanan pada petanya. Kita pilih properties. Selanjutnya kita pilih data frame. Data frame bagian extend ini kita ubah ke freescale. Untuk skalanya, seperti yang sudah saya bilang dari awal, itu adalah 12.500. Kita buat 12.500. Nah, ini kita klik oke aja. Oke. Ini kayak agak lanjutin aja nggak apa. Nanti kita akan buat si namanya grid. Caranya itu sama aja. Jadi pada peta klik kanan lagi, kita ke properties lagi. Bagian grid. Nah, ini kita pilih new grid. Lalu karena kita UTM, kita pakai measure grid. Jadi kita tinggal next aja. Untuk aksesnya kita sebenarnya bebas, saya pilih 500. Then next, finish. Oke, ini sebenarnya udah nggak apa-apa, tapi karena ada angka 00 di belakang ini, bagian 00 ini karena mengganggu. Itu caranya kita klik kanan pada properties, kita tunggu sebentar. Ini lalu kita ke properties. Selanjutnya ini bagian labels, nih ada additional properties. Ini bagian number format. Nah, untuk roundingnya kita pilih dia 0. Kita tinggal oke. Nah, sudah benar ini 0. Selanjutnya ini untuk peta topografi sebenarnya udah selesai. Udah ada gridnya juga. Selanjutnya kita akan membuat sayatan. Untuk sayatan sendiri, itu tuh kita tinggal pilih ada namanya 3D Analyst. Itu kita di Customize, kita toolbars, kita ke 3D Analyst. Oke, pastiin ininya tuh clip, yang project raster clip. 3D Analyst kita option dimana kita akan menaruh si datanya. Nah, saya akan naruh di video tutorial. Bentar. Video tutorial, kita klik oke. Astaga. Ini aja deh, nggak apa-apa. Kita oke. Kita klik oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat si sayatannya. Kita berarti ke interpolate line. Oke, kita pastiin sayatan kita nih
kena di kontur tertinggi. Kontur tertinggi di sini kita coba lihat berapa ya? Dia di 400, berarti kita ambil. Saya bebas, saya akan ngambil di bentar. Ambil biar kena 400 tuh, berarti di sini boleh sih. Kita di sini nggak boleh, dari sini kita ambil sampai kena ini 400 kan di sini. Kita tinggal klik, bentar, kita pastiin dia di ujung. Ini kan kena 400. Klik double. Nah, kalau misalnya udah selesai, itu kita bisa pencet si profil graph ini buat lihat sayatan kita. Nih, kan kena nih 400 nih, berarti aman ya. Selanjutnya itu kita akan lihat di katalog tempat kita tadi simpan. Tuh tadi saya simpan di sini. Coba kita refresh. Nah, ini udah ada SHP baru. Nih, dari SHP ini kita drag ke bagian sini. Mana tadi? Nah, bagian 1 nih kan. Nah, ini tuh kita klik kanan pada PG. Selanjutnya klik kanan pada PG, open attribute. Sorry, table. Ya. Selanjutnya ini bagian table option. Kita klik kita ke export. Nah, ini ke bagian export kita pencet. Ini kita klik OK. Atur penyimpanan. Berarti ini udah kesimpan harusnya. Ya. Ya, next itu kita klik insert, lalu kita ke data frame. Kita akan membuat data frame baru untuk si sayatan kita. Ini agak lebarin aja, sebenarnya kayak nggak apa-apa, biar besar. Terus habis itu dari ini kita ke tadi tabelnya mana ya? Sebentar. Ini nggak ada, coba kita save ulang. PG ke kanan, atribut table, export video. Oh, ini kita ubah ke text file harusnya. Ya, kita ubah. Ya, save. Kita oke. Bentar, coba kita cari. Saya tadi save di mana ya? Bentar. Tadi save di video tutorial, harusnya di sini. Sebentar. Coba kita refresh sebentar, harusnya udah ada. Saya agak lupa naruh ya. Ini ya, export dulu. Bentar, coba kita cek. Ini nih, sebenarnya tadi saya salah mencet ya. Nah, ekspornya kita tinggal drag ke sini. Coba kita drag. Nah, ini sebenarnya udah ada export outputnya. Ada berapa kali saya coba tadi. Terus dari export tadi kita coba pilih satu aja, kita remove. Yang terakhir. Bentar. Nah, ini kayak agak di miss. Ini aja deh. Ini kita ke display Exia data.
Selanjutnya kita isi untuk X-nya itu kita isi M, untuk Y-nya itu kita isi Z. Untuk Z-nya untuk koordinat sistemnya kita pilih tadi sama berarti UTM 49S. 9S. Ini kita cek. Oke. Nah, ini untuk apa namanya? Sehatan kita. Selanjutnya itu kita bisa ngasih koordinat di penampangnya. Oh ya, sebelum ngasih koordinat itu kita bisa sesuaiin si skala dari penampangnya. Tuh sama aja kita klik kanan koordinat data frame scale kita ambil di samain aja tadi berarti 12.500. 12.500 kita klik OK. Nah, udah bener nih. Selanjutnya itu tinggal kasih grid. Cara ngasih grid sama aja kayak yang awal. Jadi kita ke grids, kita ke new grids, kita pakai measure grids. Selanjutnya kita next ke bagian appearance ini kita pakai labels only. Selanjutnya habis labels only kita tinggal apply saja. Next, finish, tinggal oke. Nah, tapi karena ini masih ada 00-nya lagi, kita kasih kayak tadi lagi, kita ke properties. Di properties kita ke bagian grid, terus kita ke properties. Itu bagian ini bagian labels, itu bagian top sama bottomnya dihapus saja. Di uncheck. Untuk bagian access juga top sama bottomnya ini di uncheck aja. Nah, seperti ini. Tinggal klik oke. Belum selesai. Properties. Bagian labels ini additional properties. Kita kayak tadi lagi number format. Nah, ini bagian rounding ya. 0 tuh di 0 nih. Oke. Oh, tunggu. Nah, berarti ini udah benar nih kalau misalnya kayak gini. Selanjutnya kita search buat biar bisa retrace. Itu berarti kita searchnya point to line. Search kita pakai point to line yang data manajemen. Kita tinggal input features-nya yang data terbaru kita tuh berarti ini. Untuk penyimpanannya bebas, saya tinggal klik oke. Nah, semuanya ini udah tinggal nunggu bentar. Nah, oke, ini gagal. Kenapa? Karena kita belum nentuin tempat di mana kita akan menyimpannya. Nanti kita bisa ngomong aja kalau misalnya gagal terus. Kok nggak bisa sih? Bentar. Kita pilih video tutorial. Nah, kita save di penampang topografi. Sebenarnya bebas sih, kita tinggal klik OK. Kita coba tunggu lagi apakah point to line-nya akan berhasil atau akan gagal. Nah, berarti ini udah berhasil kan? Nah, ini udah selesai. Untuk bagian cop-nya itu bisa seperti biasa, bikin cop pada umumnya saja. Oke. Mungkin sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.